Halo Nana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk materi UBD, yaitu materi tentang tanda baca. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar dengan Bu Mawar, yaitu mapel matematika. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Nanti untuk bahasa Indonesia, Pak Fian sama Bu Mawar akan bergantian. Tapi untuk IPA, nanti yang pegang IPA Pak Fian, untuk yang pegang matematika itu Bu Mawar. Begitu ya, jadi ketika nanti kok kalian masuk di kelas, ini yang ngajar Pak Fian, ya karena memang ini nanti per mapel, setiap gurunya beda-beda. Gitu ya, kita mulai saja, Pak Fian akan share screen. Kita tunggu sebentar ya. Bentar ya. Oke. Oke. Pak Fian ingin tanya dulu, anak-anak udah lihat ini screen Pak Fian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. ya. Oke. Nah, udah lihat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tanda baca. Dimatikan dulu suaranya semuanya. Nah, tanda baca yang pertama yang akan kita bahas adalah tanda titik. Nanti ada kurang lebih 6 tanda baca yang akan kita pelajari pada materi ini. Mohon anak-anak ini yang terdengar suara gurunya dimatikan ya. Ini Pak Fian masih dengar ini. Nanti mengganggu suara teman-teman yang lain. Oke, kita akan belajar tanda titik. Nah, tanda titik itu dipakai untuk mengakhiri sebuah kalimat pernyataan. Contohnya, mereka duduk di sana. Nah, karena ini sebuah pernyataan, maka ini diakhiri dengan tanda titik. Kemudian dia akan pertemuan itu. Karena ini pernyataan, ini juga diakhiri dengan tanda titik. Kemudian tanda titik itu juga dipakai untuk dan detik. Nah, ini ada yang masuk, benar ya? Akan masuk lagi. Nah, tanda titik digunakan untuk memisahkan jam, menit, dan detik. Misalnya begini, contoh, pukul 8:30:25. Jadi ini pemisah ini bukan kita baca titik, tapi kita bacanya pukul 8 lewat atau lebih 30 menit, lebih 25 detik. Nah, biasanya untuk penulisan waktu seperti ini. Kemudian yang ketiga, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Misalnya, Dina membawa uang Rp 10.00,00. Nah, ini bacanya Dina membawa uang 10 titik, ini kita baca 10.000 rupiah. Gitu. Paham anak-anak? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada enggak? Kalau enggak, Pak Fian lanjut. Enggak ya? Paham ya? Oke. Kemudian tanda koma. Tanda koma ini tanda baca yang kedua. Nah, ini nanti tanda baca koma ini sering sekali ditanyakan dalam UBD. Sering sekali digunakan dalam soal-soal. Nah, ini nanti kita pahami sungguh-sungguh ya. Dipakai yang pertama, tanda koma dipakai dalam unsur-unsur pemerincian. Nah, contohnya pemerincian itu seperti ini. Contoh, buku, koma, majalah, koma,
dan jurnal. Jadi kalau ada 3 kata yang mau dipisahkan, maka ini ada tanda komanya di sini. Di sini ada tanda komanya. Berbeda jika itu hanya 2, misalnya buku dan majalah. Kalau hanya buku dan majalah, tidak ada jurnalnya, maka tidak perlu tanda koma. Tanda koma digunakan jika perinciannya lebih dari 2, minimal 3. Ya, ini kan 3 kata. Buku, koma, majalah, koma, dan jurnal. Kemudian karena ini pernyataan, maka diakhiri dengan tanda titik. Ya, setiap kalimat itu pasti diakhiri dengan sebuah tanda baca. Tidak mungkin kalimat kok tidak ada akhirannya. Ya, jika itu pernyataan maka akan diakhiri dengan tanda titik. Kalau nanti sebuah pertanyaan maka akan diakhiri dengan tanda koma. Kalau itu sebuah seruan atau perintah maka akan ada tanda seru. Kemudian yang kedua, tanda koma itu dipakai sebelum kata hubung. Kata hubung apa saja? Tetapi, melainkan, dan sedangkan. Nah, contoh. Saya ingin membeli kamera, koma, tetapi uang saya belum cukup. Nah, tanda koma itu diletakkan di mana? Tanda komanya diletakkan sebelum kata hubung, ya, sebelum kata hubung. Jadi di sebelum tetapi. Jika ada melainkan di tengah, nanti juga sebelum melainkan, ya, gitu. Kemudian yang ketiga, dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru. Contoh kata seru. Oh, ya, wah, aduh, dan hai. Ini adalah kata seru. Kemudian sebelum atau sesudah kata sapaan itu juga ada tanda komanya. Kata sapaan itu apa saja? Bu, dek, nak, bisa juga pak, iya. Bentar, ini ada yang masuk lagi ya. Pak Fian, admit dulu. Kembali lagi ke sini. Nah, Pak Fian ulangi untuk kata sapaan, nanti bisa bu, dek, nah, ya, pa, ma, atau potongan nama orang. Misalnya, nama temenmu Tirta, maka nanti Tir, itu juga kata sapaan. Atau nanti ada Yogi, Yok, itu juga kata sapaan. Atau yang lain lagi misalnya Azril, Zril, itu juga kata sapaan jika potongan kata nama orang. Nah, contohnya, misalnya contoh, wah. Nah, karena wah ada di kata paling depan, maka tanda komanya di sesudahnya. Ya, sesudahnya. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya Pak Fian contohkan lagi. Contoh yang lain ya, Pak Fian buatkan contoh yang lain. Misalnya kamu setiap awal kata, kalimat itu menggunakan huruf kapital ya. Kamu mau kemana? Misalnya ini nama temanmu Joni, maka sapaannya John. Nah, kamu mau kemana John? Nah, karena ini kata tanya, maka diakhiri dengan tanda tanya. Nah, tanda komanya di mana Pak? Tanda komanya ada di sebelum kata sapaan John. Ya. Ya, sebelum kata John, karena John ini ada di belakang. Tapi kalau kata sapaan ini di depan, maka tanda komanya ada di sebelah kanannya. Benar ya? Bentar, anak-anak, ini ada yang admit lagi, Pak Fian. Ini dulu ya. Oke, Fian. Kembali lagi ke sini. Nah, jadi tanda koma, kalau dia kata sapaan itu ada di depan, maka tanda komanya ada di kanannya. Tapi kalau kata sapaan itu ada di kata paling akhir atau di tengah, biasanya dia di sebelumnya, di sebelah kirinya seperti ini. Paham ya? Kemudian yang keempat,
Nah, yang keempat dipakai untuk memisahkan petikan kalimat langsung. Misalnya, contohnya, kata nenek saya ini diberikan tanda koma. Ya, setelah kata nenek saya, koma, kemudian diawali dengan tanda petik, kemudian diawali lagi dengan sebuah kalimat. Nah, sebuah kalimat setelah tanda petik itu diawali dengan huruf kapital. Jadi setelah tanda petik ini harus huruf kapital. Ya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Karena kalimat ini hanya pernyataan, maka diakhiri dengan tanda titik. Kemudian tanda petik penutup itu ada di sebelah kanannya tanda titik. Ya, Pak Fian ulangi. Kata nenek saya, koma, petik pembuka, kemudian huruf kapital, kita harus berbagi dalam hidup ini, titik. Baru diakhiri dengan tanda petik penutup. Kemudian yang terakhir, dipakai di antara nama orang dan gelar akademis. Nah, ini yang Pak Fian contohkan, nama Pak Fian nih. Pak Fian, nama panjangnya adalah Fian Agitania Kurniawan. Gelar Pak Fian ini sarjana pendidikan. Nah, untuk memisahkan gelar dan nama, ini dipisahkan dengan tanda koma. Fian Agitania Kurniawan, koma, sarjana, titik, S-nya kapital, sarjana, pendidikan. Jika gelar itu lebih dari 2 huruf, maka huruf yang pertama kapital, huruf yang kedua kecil, P kapital, dan D kecil. Dan diakhiri dengan tanda titik. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini nanti cukup cepat ya. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian. Contoh, mereka membeli alat tulis. Yang dimaksud perincian itu yang mana, Pak? Yang ini ya. Yang ini, yang dimaksud perincian itu ini loh, kata alat tulis. Kata alat tulis ini adalah merupakan perincian. Mereka membeli alat tulis. Kemudian ini butuh titik 2 karena di sebelah kanannya sini ini merupakan macam-macam alat tulis. Ya, titik 2, buku, koma, pensil, koma, dan penggaris. Sekali lagi, ini diberikan tanda koma karena lebih dari 2 kata. Ya, dan diakhiri dengan tanda titik lagi. Ya, di sini ya. Di sini titik 2-nya. Nah, kapan tidak pakai titik 2? Tidak dipakai jika perincian merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contohnya, mereka membeli buku, pensil, dan penggaris. Nah, apa bedanya anak-anak? Kalimat yang atas dan kalimat yang bawah ini apa bedanya? Coba. Ada kata apa yang beda? Kata apa yang membedakan? Coba dijawab. Alat tulis ya. Ketika ini tidak ada alat tulisnya, maka ini tidak perlu diberikan tanda titik 2. Contoh yang perlu titik 2 lagi. Misalnya, bentar ya, Kevin sakit. Misalnya, ibu membeli sayur. Nah, sayur, maka pakai kata 2. Kan ini menyebutkan macam-macam sayur. Ada sayur, misalnya lobak, wortel, dan apa ya, lobak, wortel, dan sawi misalnya. Nah, ini. Tapi kalau Pak Fian tidak ingin memakai tanda titik 2, kalimat yang Pak Fian gunakan adalah ibu membeli sayur, daging, dan buah. Kenapa ini tidak perlu tanda titik 2? Karena sayur, daging, dan buah ini bukan sebuah perincian, ya, bukan dari pernyataan yang dirinci. Kalau ini kan sayur, dirinci lobak, wortel, dan sawi. Ya, kalau ini tidak perlu, karena tidak ada perincian di depannya, tidak ada pernyataan lengkapnya. Ya,
Kemudian dipakai dalam naskah drama anak-anak dalam percakapan. Misalnya kamu sedang bikin teks percakapan. Ibu, bawa koper ini nak. Nah, kemudian Amir menjawab, baik Bu. Nah, maka ini perlu titik 2. Seperti ini. Kemudian yang keempat adalah tanda tanya. Tanda tanya ini dipakai pada akhir kalimat tanya. Nah, kata tanya itu ada siapa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana, berapa. Nah, maka kalimat yang diawali dengan kata-kata itu pasti diakhiri dengan tanda tanya. Contoh seperti ini. Kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Ada nggak Pak? Misalnya ada yang bertanya, Pak ada nggak selain kata tanya, tapi diakhiri dengan tanda tanya? Nah ada. Misalnya ini ya, sebuah kata yang diberikan akhiran kah itu akan menjadi kalimat tanya. Contoh, maukah? Nah ini kan ada kata kah. Ketika ada maukah, maka kalimat itu akan menjadi kalimat tanya. Maukah kamu meminjam pensil itu? Beda dengan mau kamu meminjam pensil itu, belum ada pertanyaannya. Tapi kalau ada kata maukah, itu sudah menjadi kalimat tanya. Contoh yang lain lagi, bolehkah saya minta makanan itu? Nah itu kan sudah menjadi kalimat tanya. Jika ada kata kahnya, itu berarti harus diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian tanda seru. Tanda seru itu dipakai untuk mengakhiri pernyataan berupa seruan atau perintah. Ya. Contoh, bayarlah pajak tepat pada waktunya. Nah, Pak Fian mau tanya sama anak-anak, tolong dijawab ya. Di kalimat pertama yang Pak Fian kasih contoh, mana yang menunjukkan itu sebuah perintah? Kata apa coba? Bayarlah. Nah, benar. Bayarlah. Kata bayarlah. Bayarlah. Kata apa? Bayarlah. Oke, bagus. Stop. Ya, oke. Ada kata apa, nak? Ada kata apa? Ada kata akhiran lah ya. Ada kata akhiran lah. Itu yang merujuk pada kata merujuk membuat perintah. Kalau hanya bayar itu belum perintah, tapi kalau bayarlah itu sudah perintah. Kemudian sama dengan contoh yang kedua, ambilkan buku itu. Ketika ada kan, itu menjadi perintah. Ambilkan, bacakan, tuliskan. Ya, itu menjadi perintah. Maka kata-kata yang ada kanlahnya diikutilah sama kan, ini perlu diakhiri dengan tanda seru. Tanda seru seperti ini. Biasanya kita menyebutnya pentong. Nah, kemudian yang keenam, tanda hubung dan tanda pisah. Ya. Apa bedanya tanda hubung dan tanda pisah dari penulisannya? Ya, kalau tanda hubung penulisannya seretnya pendek. Kalau tanda pisah seretnya agak panjang. Nah, kapan kita menggunakan tanda hubung dan tanda pisah? Nah, tanda hubung itu digunakan untuk memisahkan angka dan huruf. Contoh, yang pertama, tahun 1950-an. Nah, kalau ada penulisan seperti ini, seperti contoh yang A ini perlu diberikan tanda hubung. Kemudian untuk mengulangi sebuah kata, kemerah-merahan, laki-laki, teman-teman, siswa-siswa, macam-macam, itu perlu diberikan tanda hubung ya untuk mengulangi kata yang sama. Kemudian untuk menuliskan tanggal dalam bentuk angka. Misalnya sekarang tanggal 15 Agustus 2020. Kalau ditulis dalam huruf 15 Agustus 2020 tidak perlu tanda strip.
Tapi jika itu dituliskan menggunakan angka, maka perlu tanda strip 15, strip 08, strip 2020. Itu kalau angka. Kemudian untuk memisahkan kata ini, strip Indonesia. Contoh yang lain, ber-KTP, ber-strip KTP. Kemudian untuk menuliskan gelar, sarjana S strip 1 ini apa? Sarjana 1, strata 1, sarjana strata 2. Kalau nanti S3 ya S strip 3. Kemudian untuk menuliskan kata ciptaannya, nya di sini bukannya kita, tapi ini nya adalah Allah atau Tuhan, maka perlu diberikan tanda strip. Kemudian yang kedua, tanda pisah, ini untuk apa? Dipakai antara dua bilangan, tanggal atau tempat. Kalau tempat, kita bacanya sampai dengan. Misalnya ini, tanggal 18 strip 20 Agustus. Artinya ini tanggal 18 sampai 20 Agustus. Ini biasanya kita gunakan untuk menuliskan hari libur misalnya. Hari libur kenaikan kelas. Tanggal 1 Juli sampai 13 Juli 2020 misalnya. Maka cukup disingkat dengan tanda hubung. Kemudian untuk pemisah tempat, misalnya jurusan Jakarta Bandung, maka Jakarta sampai Bandung. Jurusan Jogja, bentar ya, ini ada yang masuk lagi. Untuk menuliskan misalnya Sedayu Jogja, maka Sedayu strip Jogja, bacanya Sedayu sampai Jogja. Kemudian yang ketujuh, maaf ini salah ketik ya, ini 7 ya, tanda petik. Tanda petik ini kapan dipakai? Dipakai untuk mengapit petikan langsung anak-anak ya. Bentar, ada yang masuk lagi ya, maaf yang selingi. Tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung. Contoh tadi di awal sudah Pak Fian sampaikan sedikit. Nah, ini petik pembuka. Tadi yang di awal itu Pak Fian contohkan katanya di depan. Kalau ini, maaf, kalimat langsungnya ada di belakang. Kalau ini kalimat langsungnya ada di depan ya. Tanda petik pembuka, huruf kapital. Pokoknya setelah tanda petik pembuka itu huruf kapital ya. Mau kata apapun itu, tanda petik akan tugas ini sekarang, karena ada katakan tadi seperti Pak Fian sampaikan, ada akhiran kan, maka diakhiri dengan tanda seru ya, karena ini merupakan sebuah perintah. Kemudian petik penutup ini ada di mana? Penutup nih setelah tanda seru. Anak-anak mohon dimatikan suaranya. Mohon dimatikan suaranya ya. Mohon dimatikan suaranya. Nah. Nih, Pak Fian ulangi. Jadi tanda petik penutup itu setelah tanda seru. Kemudian ini ada kata ya, perintah atasan, kerjakan tugas ini sekarang. Perintah atasan, karena ini sudah berakhir, maka tanda titiknya ada di akhir di sini. Ya, begitu ya. Nah, coba sebelum Pak Fian lanjutkan untuk latihan, nanti kita latihan mengerjakan sama-sama, ya. Nah, anak-anak ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak untuk materi ini? Enggak ada? Kalau enggak ada, oke, silakan hidupkan mikrofonnya. Silakan hidupkan mikrofonnya, tapi jangan bicara ketika Pak Fian tidak minta ya. Nah, kita coba ya latihan yang pertama. Nah,
Ya. Coba ini anak-anak. Coba peristiwa itu. Sebentar ya anak-anak. Sebentar ya. Coba anak-anak kerjakan yang ini tadi ya. Yang ini tadi. Peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu. Coba dituliskan di bukunya. Siapkan buku. Kemudian coba dibetulkan. Nanti yang salah yang mana saja. Ya. Pak Fian kasih waktu 2 menit yuk. Pak Fian juga nanti akan membetulkan. Ya, ini masih salah ya. Silakan nanti. Oke, ini masih salah. Jangan dicontoh, ini salah. Masih salah, belum Pak Fian betulkan. Coba kamu betulkan, nanti kita jawab sama-sama. 2 menit ya. Tulis di bukunya masing-masing. Sudah? Belum, Pak. Oh, belum ya. Pak Fian tunggu ya. Belum, Pak. Pak Fian. Pak Fian tunggu. Belum, Pak. Nggak kelihatan? Kelihatan belum? Sudah? Oke. Nah, Pak Fian jawab. Ya, coba Pak Fian mau tanya ini sama salah satu siswa. Yang Pak Fian, ya nanti yang Pak Fian tunjuk, coba ya menjawab ya. Nah, ini Pak Fian mau tanya sama Dava. Coba Dava. Mas Dava, kamu bacakan punyamu. Nanti tanda bacanya yang dibetulkan yang mana ya? Coba Dava yuk. Peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu, 2 Januari 2020 pukul 16.30. Jadi yang dibetulkan. Oke, jadi ini yang dibetulkan adalah tanda ini ya setelah hari Sabtu, Januari 2020. Ini tanda apa ini? Setelah 2020 tanda apa? Titik 2. Koma. Apa? Koma, benar. 2 Januari, koma. Pukul 16. Kemudian apa ini? Di 16 ini tanda apa ini? Titik ya. Nah, titik. Ya. Kemudian di sini dan di sini ada 3 tanda yang dibetulkan. Betul? Milik kalian?
Ya, ada 3 tanda. Betul. Oke. Oke, betul. Sekarang kita coba soal yang kedua. Soal yang kedua ya. Oke, nah kalau ini bentuknya pilihan ganda. Ini bentuknya pilihan ganda. Coba dibaca ini. Silahkan ditulis, jawabannya dituliskan ya. Ini ada sebuah kalimat dengan tanda baca yang salah. Nah, kamu diminta untuk membetulkan. Yang dibetulkan tentunya yang di tanda kurung ini. Ya. Itu jadi seru. Nggak usah keras-keras ya. Ini ada yang nanti nggak didengar temennya. Kalau melakukan ya. Sudah? Belum. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Coba Pak Fian ingin tanya sama Mas siapa ya? Mbak aja ini. Mbak Keisha Angel. Coba Mbak Keisha Angel. Ini jawabannya apa Mbak Keisha Angel? Anak-anak menyontek. Anak-anak koma menyontek itu tidak baik. Tanda seru. Jangan pernah kalian melakukannya. Tanda seru. Titik. Oke, anak-anak menyontek itu tidak baik. Jangan pernah kalian melakukannya. Titik. Ya. Sebentar. Bentar ya. Ini Pak Fian ada ini. Bentar Pak Fian kasih konfirmasi bentar lagi. Ini ada yang. Oke anak-anak, oke Pak Fian kasih feedback ya dari Mbak Keisha Angel tadi. Berarti Mbak Keisha Angel milihnya yang A ya Mbak? Ya, Mbak Keisha Angel milihnya yang A ya berarti ya? Ya. Oke, nah coba diamati baik-baik. Anak-anak ini ya anak-anak ini benar ya. Yang pertama tanda koma itu benar. Ya. Jadi ini tanda komanya benar. Yang tanda koma hanya ada 2, yaitu pilihan A dan pilihan B. Pilihan B dan pilihan D dia tanda seru. Ya. Nah ini dia salah. Kita kasih tanda. Besok kalau kamu mengerjakan di soal yang pilihan ganda juga dikasih seperti ini, dikasih tanda. Bisa garis bawah, bisa dikurung. Ini menandakan kalau ini salah ya. Ini salah. Jadi nanti ini nggak kita pilih. Ini kita kasih tanda silang di sini. Nah, karena ini sudah salah, kita kasih tanda silang. Nggak akan kita pilih. Jadi ini tinggal 2 pilihan. Pilihan A dan pilihan C. Nah, menyontek itu tidak baik. Menurut Mbak Keisha Angel, yang di sini tadi tanda tanya, ini memang salah. Ya, memang salah anak-anak. Kenapa dia salah? Bukan tanda tanya. Karena tidak ada kata tanya. Tidak ada apa, siapa, mengapa. Juga tidak ada kata kah. Sehingga ini isinya bukan tanda tanya. Ya. Apakah jawabannya tanda seru? Ya.
Apakah jawabannya tanda seru? Coba diingat-ingat lagi. Tadi ketika Pak Fian menjelaskan tentang kalimat seru, harus ada kata seruan, ya kan? Ada kata seruan. Bisa ambilkan, bisa jangan, bisa ambillah. Apakah di sini ada? Ada atau tidak? Coba dijawab. Ada apa enggak? Tidak. Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti tanda apa yang benar? Tanda seru apa tanda titik? Titik. Nah, berarti yang A ini salah di sini. Yang A ini salah di tanda seru. Kita kasih tanda. Ya. Nah, dia salah. Ini. Berarti yang benar jawabannya adalah yang terakhir. Ini memang tanda seru anak-anak. Kenapa? Karena ada kata apa ini? Ada kata apa? Jangan. Iya. Nih. Besok kamu ketika mengerjakan diberikan tanda-tanda seperti ini. Ya, tidak ada tanda-tanda silang-silangnya seperti ini, berarti ini adalah jawaban. Jawabannya ini. Nah, ini jawabannya. Ya, lanjut lagi ya. Lanjut lagi nih. Hampir sama soalnya. Waktunya 2 menit. Ya, yang cermat. Apakah ada seruan? Oke, coba dilihat lagi ya. Oke, udah. Waktunya 2 menit ya. Sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Pak. Ya. Yuk, kita bahas kalau sudah. Nah, Pak Fian mau tanya ini sama Mas atau Mbak ya. Pak Fian mau tanya sama Mas Buddha. Mas Buddha ini apa? D. Oke, kita mati ya. Kalau jawabanmu D ya, kita mati. Kita cek ya. Kita lihat agar dapat ikut membawa keperluan sekolah. Pilihannya ada tanda koma, tanda titik 2, ya. Nah, ABC ini ada tanda koma dan titik 2. Apakah perlu tanda titik 2 di sini? Tidak ya. Tidak ya, anak-anak. Karena ini adalah memerlukan tanda pemisah. Pemisah kata itu adalah tanda koma. Berarti ini di pilihan B, ini salah. Ya, kita kasih tanda. Oke. Maka di akhir ini kita kasih tanda silang. Nah, ini kita kasih tanda silang. Oke. Ini dia udah salah nih. Kemudian alat tulis titik-titik ballpoint titik-titik pensil. Nah, alat tulis ini adalah
kata penjelasan yang butuh pemerincian atau tidak? Coba dijawab. Ini kata penjelasan yang butuh pemerincian atau tidak? Butuh. Kalau butuh berarti tanda apa coba tadi di sini? Tanda koma apa tanda titik dua? Koma. Koma. Coba diingat-ingat lagi. Ketika Pak Fian tadi menjelaskan yang atas tadi loh Mas. Coba ya, tak ulangi lagi. Ketika ini contoh yang ini tadi. Mereka membeli alat tulis, ini kan kata penjelasan yang butuh perincian. Ya. Butuh apa? Perincian. Butuh apa coba? Iya, butuh perincian. Ballpoint ini kan bagian dari alat tulis. Maka ini titik apa? Titik dua. Nah, ini salah di sini. Ya kan? Karena ada yang masuk ini. Dalang Wijaya masuk lagi. Oke. Berarti ini udah salah yang A. A salah lagi di bagian yang kedua. Jawabannya udah ada sebetulnya. Tapi kita lanjutkan ya. Nah, ballpoint, pensil. Nah, ini kan untuk memisahkan tiga kata sehingga perlu diberikan tanda apa? Koma, ya kan? Kemudian buku. Buku itu kata apa? Buku itu kata yang diapakan tadi? Dua kata yang diulang. Ya kan? Kalau dua kata yang diulang butuh tanda apa tadi? Tanda apa? Strip. Iya, tanda strip atau tanda hubung. Ya kan? Tanda hubung namanya. Tanda hubung. Begini. Ya. Jawabannya D. Nah, sekarang yang selanjutnya ini. Coba. 2 menit. Ada apa tadi kalau memisahkan waktu? Sudah? Oke, Pak Fian mau tanya sekarang. Mas Rasya, jawabanmu apa sih? Mas Rasya, halo. Tanda apa Rasya? Titik. Iya, benar Mas Rasya. Di sini harusnya untuk memisahkan waktu ya yang berupa angka ya pukul 16 lebih 30 itu dipisahkan dengan tanda titik seperti ini ya, maka jawabannya C. Betul Mas Rasya. Sekarang yang ini bentuknya soal isian atau urean ya, urean. Coba yang nomor 4. Kamu tuliskan dulu. Kamu tuliskan di bukumu, kemudian kamu betulkan tanda bacanya. Pak Ben kasih waktu 2 menit. Untuk nomor 4 aja, 4 dulu. Nomor 5 belum ya.
Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Kalau sudah, yuk sama-sama. Ya, Pak. sama-sama aja ini. Oh, belum. Bentar lagi ya. Pak. Sudah ya, ini waktunya udah 2 menit. Yuk, anak-anak, kita lihat. Wow. Ya, wow. Kalau menurut soalnya, di sini adalah tanda seru. Ini perlu kita ganti enggak ini kira-kira? Ganti. Ganti tanda apa? Koma. Tanda apa? Koma. Nah, betul. Jadi tanda koma tadi diberikan setelah kata seruan, ya kan? Bisa di sesudahnya atau di sebelumnya. Maka karena ini di depan, maka tanda koma ada di sebelah kanan, koma. Kayak begini. Wow. Rapi sekali. Penataan buku, bentar ya. Cerita di perpustakaan. Minimu. Oke. Nah, ini ada yang perlu diganti lagi nggak setelah kata minimu? Ada. Ada. Tanda koma diganti tanda apa coba? Tanda apa? Tanda seru ya. Kenapa perlu ada tanda seru? Karena di sini tadi ada kata apa? Wow. Wow. Oh, wow ini jadi kalimat itu membutuhkan tanda seru di akhirnya, ya. Karena ada kata wow. Kemudian setelah tanda seru, tanda apa lagi itu? Tanda petik penutup, ya. Ini, kemudian ucap. Ini nama orang harus diawali dengan huruf kapital, jangan lupa. Nah, yang nomor 5 ini karena pendek, langsung saja. Wah, ini butuh tanda apa coba Nana? Tanda apa tadi? Strip, tanda huruf. Begini ya. Strip. Iya. Sekarang coba nomor 6. Nomor 6. Kamu tulis, kemudian kamu betulkan ini. Ya. 2 menit, agak panjang ya. 2 menit. Sudah belum anak-anak? Belum. Sudah.
Bang sedikit. Ya, Pak Fian tunggu. Oh, anak-anak sudah selesai ya? Ya. Oke, yuk kita bahas. Ukiran Jepara merupakan seni ukir khas yang berasal dari Kabupaten Jepara, titik-titik Jawa Tengah. Kira-kira perlu tanda apa coba di sini? Untuk memisahkan sebuah kalimat itu apa? Tanda apa? Soal apa? Strip. Ini strip. Apakah ini tadi Koma. pengulangan? Apakah ini tadi pengulangan? Koma. Tanda apa? Nomor 1 itu diberikan tanda koma yang benar. Ini nomor 1 tadi ya. Nomor 1. Kemudian tanda strip tadi, Pak Fian ulangi ya. Itu hanya digunakan untuk pengulangan. Jika itu mau diberikan tanda strip, berarti bacanya jadi begini. Ukiran Jepara merupakan seni ukir khas yang berasal dari Kabupaten Jepara sampai Jawa Tengah. Ini kan kita Jepara Jawa Tengah ini bukan apa? Bukan mau menuliskan sampai dengan, dia hanya pemisah sebuah daerah. Jadi kalau kamu itu menuliskan misalnya begini ya, menuliskan nama alamat rumahmu, misalnya alamat rumahmu Sengon Karang, seperti ini, Sengon Karang. Kemudian di sini ada tanda pemisah, Argomulyo. Nah, pemisah tanda Sengon Karang sama Argomulyo ini tanda apa coba? Tanda apa? Tanda apa? Koma. Iya, Argomulyo, koma, Sedayu, koma, Bantul seperti ini. Koma itu juga digunakan untuk memisahkan sebuah tempat. Ya. Bacanya nanti Sengon Karang, Argomulyo, Sedayu, Bantul. Jadi ini tanda koma yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, kabupaten tersebut terkenal sebagai produsen mebel. Ya, ini ada kata mebel. Mebel itu kalimat umum, kalimat yang perlu dijelaskan dengan bukan kebiok kursi goyang. Maka nomor 2 ini menurut kalian apa coba? Tanda apa? Titik 2. Ya. Oke, nomor 2 jawabannya titik 2, benar. Di sini itu perlu tanda titik 2. Ya. Benar, tanda titik 2. Karena nanti di sini mebel dijelaskan buffet, koma kebiok, koma kursi goyang. Nah, dan yang nomor 3. Nah, ini lebih dari 2, ada 4. Di nomor 3 ini berarti harusnya tanda apa, anak? Tanda apa? Koma. Benar. Koma ya. Di sini tanda koma. Ini. Ya. Kemudian kalimat berikutnya, produk-produk tersebut tidak hanya dijual di dalam negeri, tetapi, nah tadi ada, Pak Fian sudah jelaskan tadi, sebelum kata tetapi, ada tanda apa coba? Koma. Tanda apa? Koma. Benar. Iya, tanda koma ya. Ini adalah kata hubung. Sebelum kata hubung itu tanda koma. Oke. Nah, anak-anak, ini kita sampai sini dulu. Ini udah jam 10 ya.
Ini materi kita hari ini, bahasa Indonesia adalah penggunaan tanda baca. Nah, minggu depan kita lanjutkan lagi dengan materi yang lain. Nah, setelah ini, anak-anak ada tugas dari Pak Vin dan Bu Mawar di Google Classroom persiapan UBD. Ya, soalnya ada 3. Nanti cara mengerjakannya, anak-anak kerjakan di buku tulis, ya, anak-anak kerjakan di buku tulis, ya, kemudian difoto, diupload di Google Classroom, sama seperti kalau anak-anak mengerjakan matematika. Jangan lupa diberi nama, ya, jangan lupa diberi nama di pengerjaannya itu. Nama dan nomor absen. Paham? Iya, Pak. Oke. Oke, nanti anak-anak hasil dari rekaman ini nanti akan Pak Fian upload di Google Classroom. Jadi yang ketinggalan nanti bisa mengulangi lagi jika belum jelas. Ya. Itu ya. Paham anak-anak? Oke, selamat siang. Selamat belajar lagi. Ketemu lagi sama Pak Fian di kelas IPA dan ketemu lagi sama Bu Mawar di kelas matematika di hari apa Bu Mawar? Rabu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup. Sahur.